pagi Bapak Ibu seberkati oleh Tuhan, selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita lagi waktu dan kesempatan pada pagi hari untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya kehadiran kita di tempat ini dengan sebuah tujuan, sebuah kerinduan bersama untuk menjalani kehidupan yang kita harus jalani. Kita tahu bahwa semuanya tidak menjadi mudah. Tetapi waktu kita mendekat diri kepada Tuhan dan bersandar bahkan bergantung kepada Tuhan lewat persekutuan kita, lewat ibadah yang kita lakukan, maka ada kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu kami ucapkan selamat datang kita sekalian, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah akan dipimpin oleh saudara Henry bagi kita sekalian. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berbakti. Di hari Minggu ini kita boleh mengucap syukur, kita boleh berterima kasih pada Tuhan karena penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kita semua. Dan pada pagi hari ini kita boleh bersatu hati dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang gak pernah berubah. Dia selalu setia. Dia selalu memiliki cinta yang luar biasa bagi setiap kita umat-umatnya. Dan pakai waktu Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini dengan segenap hatimu untuk menyembah Dia. Karena betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau yang menciptakan segala yang ada. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau tetap menjadi Tuhan kami. Dan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau menjadi anak-anaknya. Kita terus mau memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sembah Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap karena Engkau dahsyat dalam setiap hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya
Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranku, tak terukur sepanjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya selamanya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, dan hanya Engkaulah tetap Allah kami Tuhan. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkau Tuhan Allah di hidup, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini pakai waktumu untuk bersaat teduh, untuk berterima kasih bahwa betapa baik Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahwa perbuatan-perbuatannya sungguh ajaib. Mungkin ada hal-hal yang kami sudah lalui, tapi kami lupa apakah itu berkat, apakah itu persoalan. Mungkin kami lupa, tidak ada satupun yang luput dari penyertaan Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai setiap kita semua. Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera bagi setiap kita semua. Biarlah waktu ini kita mau pakai, kita mau naikkan luapan syukur bahwa betapa dahsyat Tuhan. Mungkin kami merasa kami sanggup untuk melalui semuanya. Tapi biarlah pada saat ini kami mohon ampun. Bahwa sebenarnya kami gak bisa, kami gak dapat hidup sendiri tanpa kekuatan, tanpa penyertaan Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu hati. Mulai saat ini kami mau berjalan denganmu Tuhan, penyertaan-Mu setiap langkah kami. Kami gak akan salah jalan. Biarlah kami akan selalu dituntun oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa masa depan kami, masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita dengan segenap hati kita mau katakan, hanya Engkau Tuhan, kami mau sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain,
hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak akan tergoyahkan. Kau tetap Allah kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau tetap Segenap hatimu kita mau katakan ku sembah Kau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita mau katakan Kau tetap Allah. Kau tetap Allahku, Kau tetap Allah. Saya mohon kesediaan Ibu Mayor Evelyn untuk bawa kita dalam doa. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami datang menghampiri takhta-Mu Tuhan di hari perhentian-Mu hari ini. Kami mau datang memuji, memuliakan Engkau. Kami datang bersyukur untuk semua perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Kiranya Bapa, Engkau memberkati kami. Engkau suci kuduskan setiap hati kami. Engkau suci kuduskan semua apa yang kami pergunakan untuk beribadah hari ini. Dan semua yang melayani Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat hari ini dan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, turunlah Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Sehingga kami sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan memberkati kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ibadah ini jadi dalam pertolongan Tuhan. Karena kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jadilah menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lanjutkan dengan nyanyian bala keselamatan yang mengatakan bahwa dunia bagi Allah, semboyan kita. Dan biarlah pada nyanyian 357 kita nyanyikan dengan semangat.
perang bagi Tuhan? Amin. Kita tetap setia. Kita akan membaca pengakuan iman bala keselamatan bersama-sama. Kita bangkit berdiri kembali. Kita akan baca bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta. Dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketataatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di sini kita percaya ya Bapak Ibu bahwa Allah adalah sumber kuat kita. Amin. Biarlah itu tetap menjadi pegangan kita. Kalau kita sudah merasa kuat, kita ingat pujian ini. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Sekali lagi, Allah sumber kuatku. Haleluya. Kita mau memuji Dia dengan segenap hati. Kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanyalah tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kita semua bangkit berdiri, kita pujikan dengan semangat. Allah sumber, hanya Engkau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber, yuk bersama-sama. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau memujikan nama Tuhan hanya di dalam namanya. Biarlah firman kita yang mau menerangi setiap kehidupan kita. Biarlah perisai iman yang menjadi kekuatan di setiap waktu kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah aku ragu, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita ulangi pujian ini dengan segenap sorak-sorai kita. Kita memuji Dia, haleluya. Kita mau katakan firman. Firman terangi jalanku, perisai iman, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita mau katakan hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Kita sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau katakan serukan namanya, karena kita adalah umat-umat yang berseru pada Tuhan, amin. Serukan namanya Yesus Tuhan
Lebih kencang lagi Bapak Ibu Saudara. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa. Dengan segenap hatimu lebih kencang lagi. Mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Karena Tuhan adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Bersama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita bersama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kuasa mulia, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Semangat, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan yang terbaik untuk nama Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersemangat, kita sudah menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Sembari kita akan menyiapkan persembahan kita melalui kolekte mingguan. Kita akan diiringi dengan nyanyian bala keselamatan nomor 122. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Coba hitung berkat-Mu sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasanya. Kalau hatimu kecil dan kau benar, karena pikul salib yang terlalu berat,
jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa. Ayatnya yang ketiga. Kalau kau melihat orang yang kaya, ingat Tuhan hendak beri harta surga, berkat yang lebih berharga dari uang, nanti kau mendapat dalam surga terang. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa. Coba hitung. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasanya. Untuk doa persembahan dan doa syafaat, saya mohon kesediaan Bapak Mayor Erwin untuk membawa kita dalam doa. Berdoa saudara-saudara sekalian. Bapa di surga, patutlah kami bersyukur kepada Tuhan karena kami punya Yehova Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Dan itulah yang telah Engkau beri bagi kami di tahun yang baru ini Bapa. Bagaimana Tuhan dengan penuh kelimpahan berkat itu bisa melakukan apapun bagi hidup kami, sehingga hidup kami pun boleh diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat jasmani Tuhan beri, berkat-berkat rohani Tuhan beri. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas semua kebaikan Tuhan, atas semua berkat-berkat Tuhan, maka kami boleh datang untuk membawa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati persembahan-persembahan sudah kami berikan. Tuhan kuduskan persembahan ini Bapa, sehingga persembahan-persembahan kami bisa berikan pada hari ini Bapa, itu boleh mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga hamba-hambamu di tempat ini Bapa. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya berkat-berkat Tuhan pun atas semua kehidupan umat-umat Tuhan. Waktu mereka sudah boleh memberi kepada Tuhan, kami percaya mereka tidak berkekurangan, karena itulah janji Tuhan bahwa waktu kami menabur, maka kami tahu juga kami akan menuai apa yang boleh kami tabur Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini pun kami boleh menaikkan beberapa doa-doa kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, mereka-mereka yang gak bisa hadir karena mereka sedang terbaring atau karena dalam kelemahan-kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan letakkan tangan-Mu atas tubuh mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka Bapa, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan-kekuatan baru daripada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang undur karena tantangan, karena persoalan, iman mereka menjadi goyah Bapa. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya juga Tuhan kuatkan iman mereka, yakinkan mereka. Waktu mereka menghadapi tantangan, persoalan-persoalan kehidupan, waktu mereka dekat dengan Tuhan, waktu mereka berserah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kehidupan mereka Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan semuanya jemaat-jemaat-Mu Bapa. Kiranya dalam setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu Bapa, sepanjang minggu mereka akan jalani ini, hamba berdoa Tuhan Engkau berkati mereka. Engkau buat mereka berhasil dan beruntung. Setiap langkah mereka langkah berkat, setiap tangan mereka tangan berkat, sehingga Tuhan kemanapun mereka ada melakukan aktivitas mereka untuk mencari nafkah kehidupan mereka yang berkenan kepada Tuhan, maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan juga berkati mereka. Orang-orang muda kami, Tuhan berkati mereka. Para lansia, Tuhan berkati mereka Bapa. Dan kami juga ingat bagi mereka-mereka yang masih mengeraskan hati untuk tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan jamah hati mereka, jamah hidup mereka Bapa. Ingatkanlah mereka bahwa semua berkat itu adalah pemberian Tuhan. Mereka boleh bernafas pemberian Tuhan. Mereka boleh menikmati fasilitas kendaraan-kendaraan yang Tuhan beri bagi mereka adalah pemberian Tuhan. Kiranya biar mereka menyadari itu, untuk mereka boleh mempergunakan itu melangkah ke rumah Tuhan, karena semua adalah berkat anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya pemahaman dari Tuhan Roh Kudus Tuhan memahami kehidupan mereka. Tuhan jamah hati mereka, roh-roh kekerasan hati, roh-roh kemalasan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan, dan kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menaungi kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh, yang di luar kota, Tuhan juga berkati mereka. Ada keluarga Tobias, Tuhan memberkati bersama dengan istrinya. Perjalanan Tobias ke Jayapura dan juga kembali ke Jakarta, Tuhan juga berkati dia. Tuhan pekerjaannya Tuhan berkati, kehidupan keluarga Tuhan berkati, perlindungan Tuhan menyertai kehidupannya Bapa. Dimanapun dia ada dalam melakukan semua kegiatannya diberkati oleh Tuhan.
Kami juga berdoa ingat bagi Dr. Elda juga yang jauh dari kami Tuhan, yang mereka juga peduli atas Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan juga memberkatinya, memberikan dia juga kekuatan dan kesehatan. Kami percaya Tuhan dalam sebuah kerinduan besar dalam hidupnya. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan dia Bapa, memberkati kehidupannya tiap-tiap saat. Kami ingat juga bagi saudara-saudara kami yang lain. Kami ingat bagi Dana juga Tuhan, tolong yang ada di Jakarta. Tuhan juga berkati anak Tuhan ini dengan segala rencana kehidupannya Bapa. Apapun yang akan dilaksanakan ke depan, kami berdoa Engkau buat juga dia berhasil dan beruntung Tuhan. Kami serahkan semua umat-umat-Mu, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka di luar kota Surabaya ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hidup mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang peduli bagi gereja Tuhan di tempat ini Bapa, yang membantu kami secara bentuk barang, membantu kami dalam bentuk keuangan. Kami berdoa Tuhan Kau berkati mereka. Kami gak kenal mereka, kami gak tahu siapa mereka. Waktu mereka mengingat kami di tempat ini, maka doa kami kepada Tuhan. Tuhan juga ingat mereka, Tuhan berkati mereka. Waktu mereka boleh membantu kerjaan Tuhan di tempat ini, maka juga kelimpahan berkat Tuhan atas kehidupan mereka Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami bawa bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati bangsa ini Bapa. Dari pemimpin kami, presiden, wakil presiden dan semua para menteri, Tuhan tolong mereka menjalankan roda pemerintahan ini Bapak. Tidak mudah bagi mereka, tapi kami percaya Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan. Tuhan pilih mereka menjadi pemimpin di bangsa ini, dan kami tahu Tuhan pakai mereka untuk menyelesaikan tugas mereka sampai pada waktunya, sehingga bangsa ini dibawa kepada bangsa yang diberkati Tuhan dengan penuh damai sejahtera dalam sebuah kecukupan yang ada Bapa. Situasi kondisi bangsa ini kami gak pernah tahu, terbatas melihatnya, tapi Tuhan melihat segala sesuatu. Kami berdoa Engkau pulihkan bangsa ini. Kalau ada orang-orang yang merusak bangsa ini, ingin mengacaukan bangsa ini lewat bentuk apapun, di dalam nama Yesus Engkau hancurkan, Engkau patahkan Bapa. Pakailah aparat keamanan, TNI, Polri Bapa. Tuhan pakai mereka untuk boleh memberantas segala kejahatan dalam bentuk apapun dilakukan Bapa. Kami berdoa pulihkan bangsa ini, berikan bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota kami Surabaya, Tuhan juga berkati. Terima kasih kami ada di kota ini. Terima kasih kami beraktivitas di kota ini. Kami berdoa berkati kota Surabaya ini Bapa. Berkati wali kota, wakil wali kota dan jajarannya. Dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, Tuhan berkati mereka. Sehingga Tuhan dalam kepemimpinan dipercayakan oleh Tuhan bagi mereka. Kami percaya mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi semua masyarakat di kota Surabaya ini Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Kami ingat Pembala Keselamatan Indonesia. Tuhan juga memberkati. Dari pemimpin kami, Menteri Sekretaris Umum dan semua jajaran para opsir, kapten, para sersan, diberkati oleh Tuhan. Semua umat Bala Keselamatan, dari para prajurit sampai para simpatisan, para donatur, Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberkati gereja ini Bapa. Kalau kami akan melaksanakan program kerja ke depan Bapa, dengan memperbaiki gereja ini, memenuhi fasilitas gereja ini, kami berdoa Engkau memberkati, Engkau curahkan berkat-Mu Bapa. Sehingga kami butuhkan, kami perlukan bukan untuk kami, tapi untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk fasilitas Tuhan. Kami tahu Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Berikan kami kerjasama yang baik, kesatuan roh hati, kerukunan satu dengan lain dengan jemaat-jemaat-Mu Bapa. Karena kami itu terjanji Tuhan, di mana ada persatuan dan kesatuan, maka disitulah berkat Tuhan tercurah bagi gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Beri kami selalu kerinduan untuk melayani Tuhan dengan sungguh, beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan dalam perjalanan kehidupan tidak mudah bagi kami. Tapi janji Tuhan mengatakan, waktu kami mengutamakan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janji Allah, semua Allah tambahkan bagi kami. Kalau kami tinggal dalam firman-Mu, dan Kau tinggal dalam kami Bapa, maka janji-Mu, mintalah apa saja, maka kami akan menerimanya. Kami tahu janji itu bagi kami. Ajar kami melakukannya Tuhan, sehingga kami boleh melihat dan mengalami bagaimana mukjizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Ada waktu yang penting juga bagi kami, tidak hanya memuji-muji nama Tuhan, tapi mendengar suara Tuhan. Ajar kami untuk memiliki telinga seorang hamba yang mau duduk mendengar firman Tuhan, seperti Maria duduk kaki Tuhan dan diberkati Tuhan. Kiranya hari ini juga kami mau pulang dengan berkat, kami mau pulang dengan kemenangan. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan hari ini untuk mau membuka telinga kami, pikiran kami mendengar firman Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa roh-roh lain yang ingin mengganggu kami, mengambil firman itu di kehidupan kami, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau patahkan, Engkau hancurkan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami dan ruangan ini, khususnya bagi hamba-Mu,
Ia akan memberikan firman-Mu. Hamba berdoa, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu. Apa yang tadi persiapkan, Tuhan pakai dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini melalui firman dasar Alkitab itu Bapa. Sehingga hari ini kami dipuaskan secara rohani, kami dikuatkan dan kami diberanikan menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Makasih itu semua apa yang doa kami. Kami siapkan hati kami dengan firman. Berbicaralah bagi kami Tuhan, bersabdalah bagi kami, karena kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita semua perlu Yesus di setiap kehidupan kita. Kita nggak dapat hidup tanpa Tuhan. Dan biarlah kita selalu akan rindu untuk menyembah Tuhan. Kita mau bersama dengan Tuhan. Biarlah penyembahan ini boleh selalu kita ingat. Kita nggak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku. Ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Saya undang bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tangan. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam sekalipun aku harus. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. segenap hati kita mau katakan. Sekalipun aku harus melewati maut, Aku mampu Tuhan, jika aku bersama Engkau Tuhan. Dan Tuhan jangan pernah sekali tinggalkan kami. Dan kami pun gak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Biarlah kami akan selalu setia Tuhan.
Kau tinggalkan aku, ku perlu Kau dalam hidupku. Segenap hatimu, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku, ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Tuhan, ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari ini, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Ilhami hamba-Mu, pakai hamba-Mu, sucikan hati dan pikirannya, sehingga setiap kata, kalimat yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Hamba yang tidak berdaya, biarlah salib yang di depan, kuasa-Mu terjadi pada pagi hari ini. Urapi semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Beri pengertian mengenai kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menuntun dan meningkatkan kehidupan kami masing-masing menjadi lebih baik dan lebih baik di dalam menghadapi tantangan zaman yang saat ini terjadi. Tuhan, kami tahu Allah Maha Besar, Allah yang sungguh-sungguh senantiasa menciptakan langit dan bumi, dipastikan bahwa di dalam hidup kami akan diarahkan oleh Tuhan sendiri dan menjadi sumber kekuatan kami masing-masing, yaitulah firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap akan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Korintus 1, ayat yang ke-24 hingga yang ke-31. Sudah? Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Camkan dua ayat ini. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di ayat yang terakhir, karena itu seperti ada yang tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan bahwa kita pada saat ini kita sudah memasuki di minggu ketiga pada tanggal 15 bulan 1 tahun 2023. 15 hari kita sudah melayani, termasuk pada pagi hari ini.
Dan masih ada 11,5 bulan lagi kita harus menjalani kehidupan kita. Tetapi Bala Keselamatan telah menentukan suatu tema atau tagline di sini dikatakan seiramah dengan Roh Kudus. Yang tadi firman tadi yang kita bentangkan, yang kita baca bersama-sama, firman itu adalah membuka hati dan pikiran kita untuk menjadi bagian dengan tema seirama dengan Roh Kudus yang diambil di dalam Galatia 5 ya, ayat yang ke-33. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup juga kita dipimpin oleh Roh. Perjalanan ini adalah yang menuntun di dalam kehidupan kita. Kemudian kalau saya lihat di baliknya, ini ada muka, ada belakang. Kalau biasa karena saya seorang ya yang mengerti akan begini. Ini punya arti ya. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 di situ, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Majalah ini yang menurut Mayor ini adalah dipakai untuk setiap opsir setempat. Kalau saudara tahu di depannya, bisa hampir sama kok di belakangnya. Kemudian kalau saudara tahu di belakangnya, kita akan menjalani kehidupan kita yang masih 11,5 bulan. Bukan persoalan mudah yang kita akan hadapi. Dan judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul adalah Amazing. Saya rasa setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, pasti saudara akan mengalami ini. Camkan baik-baik. Dunia memang tidak memberikan pengharapan, tetapi Kristus memberikan pengharapan. Amazing ini adalah artinya luar biasa. Luar biasa itu bisa diperoleh oleh setiap orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan. Urut-urutannya ya, firman Tuhan ini sebetulnya oleh Yesus ya, diberikan kepada murid-muridnya. Dan termasuk kita pada pagi hari ini. Ya. Dan di dalam firman Tuhan itu kalau kita baca urut-urutannya, kita mengenal Kristus apa? Yesus sebagai juru selamat, salib, ya. Kemudian saudara mengenal mulai bertumbuh di dalam iman, ya. Kemudian saudara mengenal akan baptisan Roh Kudus yang sesuai ditulis di dalam Alkitab, yang ditulis di dalam kitab Matius. Baptislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apakah setiap orang kalau saya tanya pada pagi hari ini mengatakan bahwa saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Saya pastikan bahwa jawabannya pasti berbeda-beda. Dan apa itu Roh Kudus? Saya pastikan juga akan pertanyaannya berbeda-beda. Roh Kudus itu sebetulnya adalah seperti kalau kita baca di dalam pengakuan iman bala keselamatan yang di dalam pasal 3. Dia adalah pribadi Allah, ya. Sama kuasanya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu sama kuasanya. Dan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk lebih mengerti arti daripada kebenaran firman Tuhan. Dan apa manfaatnya? Saudara diberi kuasa. Nah, itu bedanya antara orang dunia dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dilengkapi dengan kuasa. Saudara akan dituntun oleh kuasa. Kuasa apa? Kuasa daripada Roh Kudus. Sama nilainya dari zaman dahulu dengan sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di dalam 11,5 bulan yang akan datang, kita akan mengalami pergumulan hidup yang tidak mudah kita hadapi. Apa sih pergumulan hidup? Tantangan hidup. Baik di dalam persoalan ekonomi, baik di dalam persoalan kesehatan, baik di dalam persoalan studi dan lain sebagainya. Dan kita nanti pada tanggal 31/12/23 kita boleh menikmati itu semua sempurna karya Allah.
Lah, Roh Kudus itu mempunyai suatu manfaat. Maukah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Maukah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus? Atau saudara masih mang-mang? Itu yang menjadi kesulitan di dalam kehidupan kita. Salah satu yang saya tahu bahwa di dalam bala keselamatan, ketika banyak orang yang dibaptis, selalu mengatakan baptisan bendera. Tidak, saya katakan. Lihat itu lambang kuning, lambang Roh Kudus. Lihat itu lambang biru, lambang kesucian Allah. Lihat itu darah dan api. Saya dan banyak juga para pengerja yang lama-lama, kok cek seneng ya dibaptis sampai berulang kali. Ada gereja yang ngomong begini dibaptis, ada yang ngomong begini dibaptis. Pas saya ada waktu itu, saya kan tidak terlalu aktif pada menjelang muda. Ya saya diem aja. Kalau saya enggak mau, karena seseorang yang sudah dibaptis, pastikan kita sudah mengalami suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di dalam diri kita, seseorang yang sudah percaya akan Tuhan, dibaptis dengan Roh Kudus, hidupnya pasti ada mengalami tuntunan-tuntunan keilahian daripada Tuhan. Lah, kita harus banyak belajar dalam hal ini mengenai pahlawan-pahlawan iman. Supaya kita yakin ya. Itu di dalam hal ini kita boleh banyak belajar bahwa kita boleh belajar ya. Semua pahlawan iman itu dimulai daripada titik dasar. Kita baca ya, kalau di dalam Alkitab banyak, kalau dari Perjanjian Lama hingga Baru. Abraham dan Sarah di usia yang senja. Yang secara teori kedokteran, teori orang-orang yang pandai sekalipun ya, yang dikatakan tidak memiliki keturunan, dia memiliki keturunan lelaki. Kita belajar mengenai Gideon. Gideon itu akan penakut kan, pengecut kan, tapi dipilih oleh Allah. Dari sekian 32.000 ya, hingga sampai 300 orang. Untuk memenangkan sesuatu. Kemudian kita belajar mengenai Rahab. Dan banyak juga ya. Rahab itu adalah perempuan pelacur yang dijadikan pengintai oleh Allah antara bangsa Israel dengan Yeriko, dan semuanya memperoleh kemenangan. Kita belajar akan Daud, sang gembala domba yang dipakai oleh Allah untuk menjadi raja. Dan titik poin kita pada pagi hari ini, kita mau belajar mengenai Musa. Karena di akhir tahun saya bicara, katanya Bapak Mayor kan, wah seperti Musa katanya. Wis tak pikir itu aja lah yang lebih gampang lah, ya. Musa itu adalah orang yang minder, ya. Orang yang gagap, gak bisa ngomong, ya. Tapi dipakai oleh Allah untuk bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hal ini tentunya kita semua adalah harus mengerti bagaimana kita meniru para pahlawan iman. Coba kita baca di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17. 5, 16, 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat di dalam Galatia tadi dikatakan, kalau saudara mengerti hidup kita ini pastinya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dipimpin berdua, itu rasanya nggak jalan ya, nggak akan bisa. Coba komputer itu. Kompatibel, nggak cocok, nggak akan bisa baca, dan tidak bisa beriringan, ya toh. Coba kalau saudara ingat mengenai Nokia, connecting, nggak bisa connecting antara hidup kita dipimpin oleh kedagingan dan dipimpin oleh roh, nggak bisa. Dan sekarang Nokia kan sudah dikalahkan oleh Samsung. Nah, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita boleh belajar bahwa manusia itu sewajarnya memang harus dipimpin oleh roh. Saya mengharap semua ruangan ini
kalau hidupmu dipimpin oleh Roh. Hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Dan berani mengambil bagian-bagian yang terpenting di dalam pelayanan Tuhan. Maka saudara akan menerima upah. Dan itulah janji Tuhan. Jamnya cepat ya. Nah, sekarang saya mengambil contoh mengenai Musa ya. Musa itu adalah seorang sosok yang berhasil, sukses di dalam hidupnya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam pemikirannya selalu benar. Selalu benar saya katakan, selalu benar. Di dalam hidup, di dalam dunia saat ini, mengalami dua itu biasa. Benar dan tidak benar. Benar saudara akan memperoleh kemenangan, sukacita, kebahagiaan. Seperti kita katakan tadi, bahwa ketika kita berani menjalani hidup dengan benar sesuai firman Tuhan, nanti saudara akan ketemu di 31:12-23. Saudara, sepanjang hidupku mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami persoalan yang dituntun oleh Tuhan. Lah, benar itu biasanya sukacita, bahagia. Benar kan? Kalau ujian benar, anak-anak pasti, benar, senang, ya toh? Kalau tidak benar, nyungsep, tahu nyungsep, jatuh tuh. Ya. Benar dan tidak benar adalah pilihan. Tapi Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa ketika hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, dipastikan ada proses-proses yang dipakai oleh Allah, saudara akan memperoleh kemenangan dan kemenangan, sukacita, damai sejahtera, bahagia, dan lain sebagainya. Nah, kita kalau belajar mengenai Musa ini adalah kalau waktu saya kecil, saya belum mengenal Yesus, saya selalu lihat, kalau saya dulu sering-sering belajar, melihat buku-buku Alkitab itu atau buku-buku pelajaran kekristenan gitu, bisa aja ya, dulu kan banyak ya, di Belauran kan banyak itu ya. Buku putih yang gambarnya keranjang, Musa. Apa? Ya, Musa itu bukan hidup di atas air. Musa itu dipakai oleh Ratu Fir'aun pada saat itu. Diangkat menjadi orang berkerajaan pada saat itu di Mesir. Nah, saudara-saudara, kalau kita belajar mengenai Musa, ketika dia diambil oleh Raja Fir'aun menjadi keluarga kerajaan yang menandakan Mesir itu sebagai kemewahan, keagungan keduniawian, hingar-bingarnya, itu Mesir. Dan Musa sadar ketika dia sudah dewasa, Musa tahu bahwa ini bukan duniaku. Ini bukan duniaku, karena aku bukan dari Mesir. Aku adalah orang Yahudi. Orang yang selalu mendasarkan dan keinginannya ke dalam keduniawian, pasti serba tercukupi. Dan biasanya selalu ingin menikmati hidup. Saudara tahu mengenai satu buku yang terlaris ya, yang pernah saya khotbahkan itu di Surabaya 3 waktu itu sama kali Robert Kiyosaki ya. Mungkin ingat itu Pak Freddy. Apa judulnya? Muda, kaya raya, tua, muda kaya raya, ya apa Pak Freddy ingat? Udah ingat, ya muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enggak ada itu. Tapi paling laris bukunya dicari orang. Karena apa? Pada dasarnya orang ingin memiliki keduniawian, keserakahan yang luar biasa yang ingin dimiliki. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya orang muda itu selalu kepinginnya kenikmatan daging. Ya atau enggak?
Iyalah, ya. Coba sekarang. Oh, ini kalau keinginan daging, apa gimana, Mayor? Gimana? Muda kaya raya, tua menderita. Mesti diamini, betul itu. Ayo coba kalau saya kasih, kamu makan ini kesenanganmu dalam kuliner. Sebulan aja. Yang biasa kita makan mungkin 2 piring atau 3 piring, dijadikan 6 piring aja. Yang semua beraroma biotik. Apanya nanti kalau tidak seperti apa yang dikatakan Bapak Mayor tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini juga banyak perubahan yang sedang terjadi, yang mungkin saudara nggak ngerti, nggak tahu mungkin, atau tahu mungkin sulit, nggak mau mengikuti perkembangan. Hati-hati, harus diikuti juga. Ya, banyak orang yang hidup saat ini adalah di dunia marketplace, yang mungkin saudara nggak tahu. Apa sih itu marketplace itu? Hidup di dunia handphone itu loh. Ya, yang biasanya banyak apa yang ditonjolkan? Biasanya yang isi itu orang-orang marketing ya. Kalau orang-orang marketing itu kan dia membangun persepsi ya, persepsi. Tetapi kalau di dalam firman Tuhan yang dibangun adalah realitasnya sebetulnya. Banyak orang yang hidup di marketplace, apa yang ditonjolkan? Pasti dunia ini berubah loh ya. Sekarang enggak 5G, mungkin ke atas lagi ya. Jadi emak-emak ya kalau cari pacar itu bisa dipoles jadi kayak anak muda loh. Bisa keliru semua loh ya. Virus katanya enggak tahu ya. Kalau saya juga misalnya kalau sudah bungkuk-bungkuk gitu, nanti kalau dimasuk situ bisa sinyo-sinyo. Wah, bisa ketipu kamu nanti ya. Kemudian ada lagi barang dagangan, saya paling males terus terang jujur. Saya paling males kalau ngeliat kayak gitu ya. Karena saya sudah, ya bukan ketipu, saya pernah beli tapi gak cocok ya. Jadi yang ditonjolkan adalah kemewahan dan kemewahan, ya kan? Barangnya ini murah ini, terpaut berapa itu? 30% dengan yang lain. Saya beli, hasil tahu-tahu tipis-tipis semua barangnya. Waduh cilaka saya bilang, rugi saya. Ya. Sehingga benar dan tidak benar itu adalah pilihan. Benar itu adalah sukacita, dan tidak benar itu adalah nyungsep ya. Nah, kita kalau belajar mengenai Musa, kesuksesan daripada Musa, kita hidupnya Musa ini selalu berhasil. Dan yang paling saudara ingat adalah pikiran, pokok-pokok pikirannya adalah selalu benar. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam hal ini, tentunya Musa juga memilih hidup yang benar kepada Tuhan. Musa ingin meninggalkan Mesir ya, karena tahu kenapa Musa harus meninggalkan Mesir, karena dia ingin mendapatkan suatu privilege dari Allah Bapa yang di surga. Dia tahu kalau tidak keluar dari Mesir, dia tidak dapat memperoleh kesempurnaan ketika dia beribadah kepada Tuhan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, ketika dia menghadap kepada Tuhan. Dan itu adalah salah satu ciri daripada iman yang teguh. Musa berani melepaskan dan tidak ada kekhawatiran sama sekali. Dan kita boleh belajar apa yang bisa diaplikasikan pada saat ini di dalam kehidupan kita. Beranikah kita mengambil sebagian waktu kita? Mengikuti seperti Musa. Lepaskan dengan sebagian daripada keduniawian untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman dan yang menjadi pengikut-pengikut Kristus yang disertai dengan keimanan yang kuat. Tidak mudah goyah dengan keadaan keduniawian pada saat ini. Hari-hari ini sudah banyak yang berubah. Kalau dulu cari orang pandai susah, ya, tapi jangan sombong orang yang pandai itu. Saat ini dunia pekerjaan sudah berubah, cari orang terampil. Tidak peduli dia S1, tidak peduli dia S2, tidak peduli dia S3. Itu nanti yang akan susah dan sudah susah pada saat ini. Beda kan? Ya, harus tahu memang. Kalau enggak, kita akan menjadi kerdil dan kerdil juga. Perubahan dan tantangan.
Itu adalah hal yang biasa di dalam kehidupan kita. Injil tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Perilaku kita yang berubah. Itulah yang menyebabkan kita harus senantiasa menyesuaikan diri. Dan saya tutup dengan contoh-contoh yang di dalam Alkitab. Saudara kenal Marilyn Monroe? Oh, biasanya ini Hendro ini paling suka ya. Yang lipstiknya tebel. Waduh. Ya. Kenapa? Ketika seorang hamba Tuhan ingin membawa suatu kabar, ditolak mentang-mentang. Apa itu artinya? Berarti dia sombong kan? Padahal itu berita baik. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Dia mati di apartemen. Karena overdosis kalau nggak salah. Kemudian yang kedua, kita belajar mengenai kebaikan yang ada di sekeliling kita aja. Mohon maaf, Bu Lisa, Saudara Glenn, saya ambil sebagai contoh yang baik mengenai Bapak Mayor Wijaya. Siapa yang tahu Bapak Mayor Wijaya? Ketika dia sedang mengalami suatu accident, kecelakaan. Waktu itu saya masih kecil ya. Tidak kecil lah, nanti kalau kecil piye gitu. Saya baru sinyo katanya ya. Nyoto. Waktu itu saya ditelepon sama Bapak Soekarno. Kalau panggil saya, Yap, bukan Yupito. Yap, kamu tahu, Pak Mayor Wijaya itu kecelakaan. Oh ya, ya mungkin karena Pak Karno ini tahu bahwa saya bekerja di otomotif, pasti saya kenalannya kan banyak. Oh ya, kenapa? Ini mobilnya itu rungsep. Dan memang, apa ya, separuh ya, saya lihat pada saat itu. Kemudian gimana? Sudah ada penanganan enggak dari gereja? Enggak, oke. Siapa kepolisian mana, kota mana? Kemudian saya datang di Pasuruan. Saya datang di sana. Kalau enggak ada yang nangani, saya baru nangani. Kalau sudah ada yang nangani, silakan daripada benturan. Saya ketemu dengan kanitnya, saya kasih tahu, Pak, saya kenal ini, selesaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai aturan. Kemudian saya datang. Ini kesaksian yang baik. Saya datang, kemudian saya tanya, Pak, ini mau masuk proses pengadilan atau kita selesaikan? Tegas saja saya kalau ngomong. Oh, kalau bisa diselesaikan aja. Karena itu ada pihak lawannya juga. Di samping mobilnya itu tinggal separuh, ya. Kemudian saya tanya, penderitanya gimana? Saya pura-pura bodoh aja. Oh, gini. Berdarah semua, masuk ke rumah sakit. Sekarang dipindah di mana, Pak? Oh, di rumah sakit William Put. Oke. Saya bilang nanti 2-3 hari saya minta diselesaikan aja secara biasa. Saya nggak mau sampai pengadilan. Kemudian saya datang ke Bapak Mayor Wijaya. Berdarah. Ininya pakai bangkot patah. Saya sudah tahu dari kepolisian juga. Saya temui, biasanya kalau saya nemui gitu-gitu nggak mau pas banyak-banyak orang ya, karena kita mau bicara. Dan luar biasa, saya tanya, Pak, apa yang dilakukan seharian Pak dengan patah tulangnya begitu berat? Saya bilang, waduh, saya bisa berdoa Pak, katanya. Oh ya, doanya jam berapa Pak? Berlutut lagi katanya. Berlutut Pak? Oh ya, kan pakai sarung itu kalau dia. Jadi kita boleh banyak belajar. Seorang hamba Tuhan yang tidak terlalu jauh dari kita dan banyak yang tahu. Bapak Mayor Wijaya itu kalau doa, nggak main-main, bisa 4 jam, berlutut lagi, di tengah-tengah patah tulang. Kok bisa Pak? Iya saya pegang-pegang aja. Terus saya cerita, ini Pak saya selesaikan ini, saya telepon Ibu Mayor. Mungkin kalau Lisa itu mungkin masih kecil ya, Glenn juga mungkin masih kecil. Dan puji Tuhan, dalam penanganan itu, saya tidak mengalami banyak kesulitan. Memang saya dikeras-keras itu biasa lah ya. Tapi puji Tuhan, ketika doa disampaikan, dan saudara-saudara tahu, Komter itu datang ke sini itu. Orang belakang kita rapat. Saya bilang kita selesaikan gini. Oke, baik selesai. Karena sebagai hamba Tuhan yang tertinggi, care kepada anak buahnya,
Dan kita boleh belajar kekuatan doa itu memberikan kesembuhan yang tidak terlama. Polisi yang saya temui dari beberapa itu mengatakan, wah Bapak Mayor Wijaya ini, Bapak Pendeta bukan Mayor ngomongnya, Bapak Pendeta ini nyawanya double-double katanya. Kalau enggak sudah berangkat katanya, setir bengkong, ini bengkong, dashboard habis, dan semua sudah tertangani dengan baik. Belajarlah pada pagi hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan, hidup dengan kekudusan Tuhan. Hidup kita di dalam mengalami tahun hingga sampai 31/12/23, kita boleh mengenyam kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Mayor. Terima kasih. Kuasa doa ya, maka itu doa saudara-saudara sekalian. Banyak doa. Ada PD di sini, doa gitu kan. Karena kita tahu doa itu sesuatu yang luar biasa saudara-saudara sekalian. Ada yang menarik dari semua yang disampaikan, saya bicara tentang bahwa dunia ini mengalami perubahan yang luar biasa. Begitu, tidak mengenal usia, siapapun kita harus mengikuti semua apa yang dibuat oleh dunia ini. Kalau kita tidak ikuti maka kita tergilas dengan dunia ini. Semua bisa berubah saudara-saudara sekalian. Apapun itu, dan yang dikatakan bahwa yang tua pun menjadi muda ya kan. Yang muda menjadi tua gitu. Semua bisa berubah saudara-saudara sekalian. Tapi kita belajar untuk melihat bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Itu menjadi kekuatan kita saudara-saudara sekalian. Dunia yang kita jalani selalu membawa kita kepada sebuah perubahan gitu, yang enggak mudah gitu. Ya kan? Yang enggak mudah. Waktu saya wawancara mau masuk kuliah, saya bilang aduh saya udah enggak sanggup nih, Prof, saya bilang. Usia saya udah 54 atau 55 tahun menghadapi teman-teman kampus yang usia masih 20-25. Tapi dia bilang harus belajar. Karena memang ini perubahan tuh enggak gampang gitu. Nah, Saudara berkati oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa apapun di dalam hidup ini maka seirama dengan Roh Kudus itu mengajar kepada kita untuk kita percaya bahwa kuasa Tuhanlah kuasa yang tak nyata atas hidup kita sampai hari ini. Persoalan pasti kita hadapi, tantangan pasti kita hadapi. Untuk tiba pada 31/12/2023 itu enggak gampang. Itu enggak mudah seperti Pak Ibito katakan tadi. Kita akan menghadapi berbagai macam hal yang enggak tahu sampai enggak kita di sana. Gitu, sampai enggak kita di sana. Gitu. Tapi kita mau belajar bahwa pandanglah sebuah realita kehidupan yang kita bisa hindari. Tetapi waktu kita tak berjalan seirama dengan Roh Kudus untuk melihat kuasa Tuhan yang gak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya, maka itu akan membuat kita menjadi kuat dalam kelemahan kita. Ada sebuah pujian mengatakan kuasamu nyata dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Ini menjadi sebuah kekuatan penting bagi hidup saudara dan saya. Menjalani kehidupan ini saudara-saudara sekalian, kita perlu yang namanya doa. Doa gitu loh. Kalau tadi Bapak Samuel Krof mengatakan tentang hamba Tuhan yang berdoa. Apakah hanya hamba Tuhan yang Tuhan berdoa? Siapakah hamba Tuhan? Dalam PD, Saudari Widya Wardani mengatakan siapakah hamba Tuhan? Apakah Opsir hamba Tuhan? Semua kitalah hamba Tuhan. Orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Maka adalah hamba Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita menjalani hidup ini dengan kuasa Tuhan. Dalam doa supaya meminta kuasa itu, bukan power ya. Bukan power, tapi kuasa. Power itu kebanggaan dan keangkuhan. Dia kan negara super power gitu. Tapi kita bicara kuasa yang mau Tuhan beri bagi saudara dan saya. Yesus mengutus 70 para murid dengan kuasanya. Yesus mengutus 12 murid dengan kuasanya yang gak pernah berubah. Dan mari kita berjalan dalam tahun 2023 ini dalam kuasa Tuhan yang gak pernah berubah. Dalam doa kita, maka waktu kita lemah, maka kekuatan Tuhan akan memberi kita kuat. Kan puji nih saudara-saudara sekalian, ada waktu kita untuk berdoa hari ini, ada bangku anugerah untuk kita berdoa atau di tempat kita sekalian. Lakukanlah itu, membawa apapun dalam hidup kita. Apapun yang menjadi tantangan hidup kita, ucapan syukur kita mungkin hari ini. Lihat bahwa semualah anugerah dan pemberian Tuhan. Kita akan pujian bersama-sama. Ada waktu untuk kita berdoa.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Apakah kita sedang susah hari ini? Karena apa? Berbagai macam hal. Berapa hari saya susah saat itu saya, karena ada tugas-tugas saya yang gak mudah saya harus kerjakan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya susah nih Tuhan. Kadang kan dikumpul, saya susah Tuhan. Dan nyata saudara sekalian, dalam kesusahan waktu saya berdoa minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan beri hikmat untuk saya mengerjakan dan mengerjakan dan mengerjakan dan mengerjakan. Saya nggak tahu bagaimana bisa seperti itu. Dan itulah kuasa. Apa yang menjadi susah hati kita hari ini? Apa yang menjadi kesulitan dalam hidup kita saudara sekalian? Maka penting kita untuk datang kepada Tuhan. Dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan kita, pendidikan kita, keluarga, usaha kita. Apapun itu saudara-saudara sekalian. Maka adalah sumber kekuatan hati saudara dan saya. Tuhan mau saudara-saudara tahu, kita datang kepada Dia sebagai tempat perlindungan saudara dan saya. Mari renungkan itu saudara-saudara sekalian. Lewat pujian ini kita ingatkan sekali lagi. Kalau saudara datang berdoa dan roh itu menyuruh saudara datang berdoa, terima kuasa itu hari ini. Engkau pulang dengan kuasa dari Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindungan.
biasa saudara sekalian. Saya mau mendoakan saudara-saudara sekalian. Kita akan kornya ini sekali lagi. Kalau saudara datang mau berdoa di bangku anugerah, lakukanlah itu hari ini. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah dan mintalah kekuatan itu hari ini. Mari saudara sekalian. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah, Di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara, kau menara dan perisai. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Kau penolong Tuhan. Amin. Dia tolong kita hari ini saudara sekalian. Dalam kesusahanmu Dia tolong kita. Apapun yang jadi susah hatimu, Dia pasti tolong. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin. Hamba tumpangkan tangan hamba Tuhan untuk setiap kami yang boleh berdoa hari ini di bangku anugerah. Baik mereka sudah kembali dan mereka sedang berdoa hari ini. Hamba tumpang tangan hamba di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka doakan kepada Engkau hari ini, maka hamba percaya Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa-doa mereka. Tuhan, dengar doa mereka Bapa. Jawablah kerinduan mereka Tuhan. Apapun yang mereka minta hari ini kepada Tuhan, untuk pekerjaan mereka, untuk rencana hidup mereka, untuk keluarga rumah tangga mereka, untuk kesehatan mereka, untuk harapan-harapan mereka di tahun 2003 dan rencana-rencana hidup mereka Bapa. Baik itu orang-orang muda kami, baik itu orang-orang tua. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa mereka. Jawab Tuhan. Kuasa-Mu nyata atas hidup mereka. Apapun yang mereka sedang doakan kami percaya Tuhan memberkati mereka. Hamba serahkan setiap kami yang ada di tempat duduk kami. Ada yang kami berdiri Tuhan. Hamba berdoa menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa mereka. Tuhan jawab doa mereka. Kami yang duduk Tuhan, yang kami juga berdoa. Apapun yang sedang kami doakan hari ini Tuhan, yang kami berkata-kata lewat hati kami dan pikiran kami kepada Tuhan, kami percaya Tuhan menyelidiki hati kami dan melihat setiap doa dari hati kami Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Waktu kami susah, maka kami tahu bahwa Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Waktu kami susah, kami tahu Engkaulah tempat perlindungan kami. Waktu kami susah Tuhan, maka kami tahu Engkaulah menara dan perisai dalam hidup kami. Kami terpujilah Engkau Tuhan untuk janji-janji-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kami yang sudah hadir. Untuk kami semua yang sudah melayani, Tuhan berkati kami. Baik Saudari Henry,
Tuhan berkati anak muda kami ini dalam tanggung jawabnya, dalam pekerjaannya, pelayanan sebagai ketua GPS. Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaannya, rencana-rencana hidupnya ke depan, baik di tahun ini dan di tahun depan dan di tahun berapapun. Tuhan buat berhasil. Tuhan buat nyata kuasa Tuhan atas kehidupannya. Sehingga dalam sebuah pengalaman-pengalaman hidup yang dia alami, maka dia melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia untuk memberkati hidupnya dan masa depannya. Bapak Yupito sebagai senior korps, Tuhan juga berkati dalam pelayanan di gereja ini, bertanggung jawab untuk gereja ini. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih untuk jerilah, untuk hikmat yang Kau beri baginya untuk mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati kehidupannya, istri, anak-anak, cucu, usaha-usaha pekerjaannya Tuhan. Engkau berkati semuanya berlimpah-limpah. Tuhan jadikan dia berhasil juga Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih pelayanannya hari ini. Para singer sambil berdoa, Engkau berkati mereka Bapak. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Tuhan buat juga mereka berhasil. Juga para pemain musik sama berdoa, Tuhan juga berkati keluarga-keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan buat rencana hidup mereka berhasil. Kami berdoa untuk kami semua yang mengatur sound system, mengatur streaming ini Bapak. Tuhan juga berkati. Harusnya LCD Tuhan berkati. Setiap harapan-harapan mereka Bapak, mereka sudah melakukan pelayanan Tuhan. Kami tahu Tuhan pasti tahu waktu yang tepat memberkati mereka. Para tim kolektan Tuhan berkati. Kami semua yang hadir Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk semua pilihan doa kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk kehadiran kita yang berulang tahun. Share kalender dulu. Hari ini Ibu Indawati ya, tanggal 15. Lalu tanggal 19 Jeremy Elisa Setiabudi. Lalu tanggal 21 Ibu Jane WS Tulung. Itu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berkati saudara-saudara yang berulang tahun. Nah baik, yang kedua saudara-saudara sekalian, kegiatan ibadah kita seperti biasa ya. Tinggal PKW yang belum ada, yang lain semua ada ya, sudah berjalan dengan baik. Tetap kegiatan itu sebentar saudara ibadah tebusan ya. Kami mendorong saudara-saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah tebusan saudara-saudara sekalian ya. Para ofisir-ofisir setempat ya, mari kita dukung ibadah tebusan kita ya. Minggu lalu cukup banyak ya, kita dukung lagi hari ini supaya juga banyak ya yang hadir. Jadi saudara bisa bayangkan, saya harus katakan bahwa siapa sih yang mengisi gereja ini kalau bukan kita? Kan gitu, ya kan? Kakak kita nggak sampai loh 70 kakak. Saudara bisa bayangkan, tapi kalau semua bisa hadir, saudara bisa bayangkan apakah gereja ini nggak penuh? Kan gitu. Nah tapi kesalahannya ada di situ, kita nggak mau semangat untuk beribadah, begitu, ya kan? Nah saya undang saudara-saudara sekalian, sebentar sore ada ibadah tebusan. Ya, saya selalu bilang sama Tuhan dalam doa-doa saya bilang kami nggak banyak Tuhan, tapi kami tahu Tuhan punya kuasa atas gereja ini, gitu. Ya, jadi mari saudara-saudara sekalian kita ada ibadah tebusan sore hari jam 5 Pak ya, ya jam 5 sore. Mari kita datang untuk beribadah ya, para ofisir-ofisir setempat mari semangat jadi teladan dan contoh yang baik untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Kemudian saudara-saudara sekalian tanggal 19 ya, itu sudah hari Kamisnya kan ada ini ya Kamis ini. Kegiatan seminar ya di sini ya. Akhirnya jadi membludak. Jadi akhirnya di 93 orang. Padahal pertama target saya cuma sekitar 80 aja, 70 atau 80. Tapi ini 93. Saya coba bingung gimana mengatur kursinya, tapi saya pikir ya coba berusaha untuk melakukan itu saudara-saudara sekalian. Saya pikir ya mereka tunjuk saya di sini jadi tuan rumah ya siap sedia aja terima apa adanya begitu. Tapi akan dengan baik. Itu tanggal dari jam 9 sampai jam 4. Nah, yang kepikir tuh parkirnya saudara sekalian. Nah mereka telepon bisa nggak pinjam parkir sebelah, saya bilang nggak bisa, ini ada sekolah. Gitu. Lalu saya hitung-hitung di sini karena dari Semarang semua datang, rumah sakitnya 2 mobil, yang lainnya bawa mobil, dari sini juga bawa mobil. Jadi memang dari Turen, dari Bali, dari semuanya datang ke sini. Kita sedikit banyak, tapi kita akan berorganisasi dengan parkir di depan saudara-saudaraku sehingga nanti kegiatan itu bisa dengan baik ya. Jadi cukup banyak memang, jadi 90 lebih ya, 93 orang yang akan hadir dalam kegiatan seminar pelatihan kepemimpinan sehari ya. Pembicaraan dari Kanada ya. Dari Kanada seorang prajurit selamatan juga nggak salah, orang Kanada yang akan datang untuk seminar di tempat ini.
Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan pada minggu lalu, saudara-saudara sekalian, untuk pembelian alat musik itu ya, keyboard itu saudara-saudara sekalian. Nah, saya pikir akan dibeli dalam minggu ini, tapi saya nggak tahu siapa yang beli. Saya udah bicara sama Henry bilang itu milih dia Pak, saya bilang terserah. Ya, jadi budgetnya sudah jelas, kita keluarkan budget 15 juta untuk membeli satu buah keyboard. Nah, saya bilang kalian yang main musik kumpul lah, mau keyboardnya kayak mana. Kalau saya kan nggak main keyboard saya. Kalau udah nggak ada orang yang main baru saya main gitu. Saya ini kan kalau rumah saya tuh yang IGD saya, udah darurat baru saya main gitu. Ya kan, terserah. Ada yang bilang belinya keyboard piano Pak, ya silahkan. Terserah saja. Yang penting semua bisa main, jangan dibeli nggak bisa main. Ya, nanti lihat-lihat saja. Budgetnya sudah 15 juta saudara-saudara sekalian. Nanti bisa dipikirkan bagaimana caranya membeli keyboard itu ya. Ya. Memang kalau keyboard piano itu agak lebih panjang, memang lebih bagus, memang fiturnya nggak baik tapi lebih enak, memang bunyinya lebih baik. Nah, ini juga saudara-saudaraku terjadi karena ada orang yang menyumbang, ya, nggak mau disebut namanya, jauh sekali, ya, dari luar pulau sana lah pokoknya, ya, yang nyumbang ini, menyumbang 5 juta rupiah untuk menambah beli keyboard ini saudara sekalian, ya kan? Siapa namanya saya nggak bilang, siapa yang tahu ada lagunya, hanya Tuhan yang tahu siapa orangnya gitu ya. Jadi saya nggak tahu. Tapi keyboard itu orang menyumbang untuk pembelian keyboard itu sekitar 15 juta sehingga 5 juta, maaf 5 juta sehingga menambah dari uang dana musik kita jadi 15 juta, dan juga akan memikirkan membeli beberapa speaker untuk speaker aktifnya di sini, dan beberapanya kita akan coba pikirkan nanti menambah dari dana musik lagi. Tapi untuk keyboard kita siapkan dana 15 juta. Saya pikir bukan saya yang beli ya. Ya, bukan saya yang beli, saudara yang beli, saudara yang lihat. Mana yang mau kalau bisa dalam minggu ini sudah beli saudara sekalian, supaya nanti kalau pas ibadah 19, ada keyboard baru di situ. Iya kan? Gedungnya udah bagus, sudah baru, udah cantik. Nah, keyboard juga cantik. Iya kan? Terima kasih ya untuk pemberian-pemberian ini saudara-saudara sekalian. Ini saya katakan kalau kita berdoa, ya, saya ingin kalau kita berdoa maka Tuhan pasti kasih lah. Ya, selalu ingat bahwa ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan mayor Tampu Bolon. Ya kan, nggak mungkin saya pindah nanti bawa coba keyboardnya, kan capek kali, nggak ada itu kan, semua untuk Tuhan, bukannya saudara sekalian, untuk Tuhan. Kalau kita lakukan untuk Tuhan maka Tuhan tahu kapan memberkati kita. Ya, itu keyakinan kita saudara sekalian. Terima kasih kehadiran kita saudara-saudara sekalian. Kaum pria ya, betul Freddy, kaum pria, bukan kaum bapak yang merasa pria, laki-laki sejati. Mari datang di lantai atas, kita ketemu di sana, kita berhadapan face to face, iya kan, di lantai atas. Di gedung yang baru. Wasda mau pakai, sorry, kita sudah booking duluan. Iya kan? Kalau minggu depan juga, bulan depan, kalau mau duluan, booking-bookingan kita. Siapa paling mahal bayarnya? Iya tuh. Nah, Wasda dulu pakai hari ini. Biasanya kan pria-pria itu kan duluan daripada wanita. Ya, nah kita lantai 2 ya, di atas. Nanti Wasda ada di sini, juga ada sekolah minggu. Ya, ada ya Pak Budi ya sekolah minggu ya. Sip, ada sekolah minggu. Nah, ini banyak sekolah minggu datang nih. Ya, terima kasih orang tua ya, sudah antar sekolah minggu. Mari. Orang-orang tua hantar anak sekolah minggu ya, supaya mereka mengenal Tuhan sejak kecil. Terima kasih saudara-saudara untuk kehadiran kita sekalian. Kita akan terima 2 berkat, mari kita berdiri. Satu kor yang akan menyemangati kita ya, menjalani hidup ini. Kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang benar dalam hidup kita saudara-saudara. Kita kan kor ini dengan semangat, penuh sukacita, pulang dengan gegap gempita, ya, hadapi hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang benar, pastilah dia punya Tuhan yang memberkati kita. Tema-tema Wasda, tema-tema PKP ini sangat luar biasa saudara-saudara sekalian. Ya, hadiri itu. Saudara akan melihat bagaimana saudara akan diberkati lewat ibadah-ibadah tersebut. Kita akan pujian ini. Yo. Hey. Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau benteng-bentengku, tak akan ku takut. Jamin hidup kau Lebih semangat, dia akan memberkati kita. Haleluya. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya.
Omega, awal dan akhir. Katakan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Katakan sekali lagi, kau gunung batuku. Yakin kali itu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Tak akan ku, betul nggak? Ragu nggak? Udah berdoa, udah ibadah, udah doa, jangan ragu bahwa dia adalah keselamatan Tuhan dan saya. Dia adalah pembela dalam hidup kita. Apapun dia membela kita. Walaupun badai masalah ada, pasti ada. Tapi ingat, ada siapa? Ada tangan Tuhan. Aku tinggi, kau yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau Alfa dan Omega, Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. kau Tuhan yang benar. Tak pernah Betul ya? tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, Awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Semesta yang benar. Semesta Semesta alam memuja. Semesta Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan dengan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi.